Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari untuk memulai pagi kita, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini di kitab Kejadian pasal yang ke-8 TB2. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudra dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak, dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Mencari pertanda. Ketika Tuhan izinkan teguran dan pergumulan terjadi, adalah baik bagi kita untuk mencari pertanda dari Tuhan. Bukan hanya pertanda bahwa masa sulit itu akan berakhir, tetapi juga tanda perkenanan Tuhan. Setelah sekian lamanya Nuh dan keluarga terombang-ambing di atas air, Nuh mulai mencari tanda apakah air mulai surut. Beberapa kali ia melepas burung untuk menemukan apakah air benar-benar sudah surut. Setelah bumi kering, Tuhan Allah memerintahkan Nuh dan keluarga keluar dari bahtera. Nuh kemudian membangun mezbah persembahan yang baunya disukai oleh Tuhan, menunjukkan Tuhan berkenan atas korban bakaran Nuh. Kemudian Tuhan berjanji
bahwa bumi dan seisinya tidak akan lagi dipunahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mencari tanda perkenanan Tuhan, kita diajarkan untuk bersabar dan tetap mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Ada kalanya, ketika Tuhan izinkan masa berat kita alami, kita menjadi tergesa-gesa untuk keluar dari persoalan itu dengan cara-cara yang tidak Tuhan perkenan. Dan kita juga memilih untuk tidak lagi mengerjakan kewajiban kita sebagai umat-Nya. Bahkan barangkali kita beranggapan dengan mogok beribadah, pelayanan, dan berdisiplin rohani, Tuhan akan luluh. Justru lewat Nuh kita ditunjukkan Tuhan berkenan pada umat yang tetap tekun meskipun sedang menghadapi persoalan. Maka mari sebagai umat Tuhan kita belajar bersama. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, carilah tanda dan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa ada kalanya ketika kami mengalami situasi yang berat, kami tergesa-gesa untuk mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kadang kami merasa cukup dengan tidak lagi melakukan kewajiban kami agar Tuhan memandang kepada kami. Kami sadar itu bukanlah sikap yang benar. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami semakin hidup menjadi umat-Mu yang setia, yang taat, dan terus mengerjakan bagian kami sebagai umat-Mu dengan tekun. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.